Alright guys, okay, for now we will discuss about exercise 19, right? It's exercise 19 atau latihan 19 di TOEFL-nya Baron yang bagian listening ya guys ya. Ini tentang konsultasi antara profesor sama studentsnya, sama mahasiswanya, oke? Nanti ada 2 kali konsultasi gitu guys, yang masing-masingnya ada 5 soal ya, 5 doang. Oke, jadi teman-teman silakan siapin buku sama pulpen ya, tulis 1 sampai 5 2 kali ya, karena consultation 1 5 numbers and then consultation 2 5 numbers 2. Oke. Setelah kalian coba kerjain ABC-nya, kalian jawab A, B, C, D-nya, baru kita bahas di belakang ya, setelahnya ya. Alright, okay, ready? Kertas pulpen siap? Kalau belum dapat materi sebelumnya, lihat di playlist ya guys ya. Oke, tapi sebelum mulai kita ini dulu baca keterangannya. Ini sedikit ada keterangannya. In some consultation in the listening section on the PBT paper-based TOEFL, di beberapa konsultasi di sesi listeningnya PBT paper-based TOEFL ya, you'll be asked to recall information. Kamu akan diminta untuk mengingat informasi from conversation, dari percakapan between professors and students, antara profesor dan mahasiswanya, about classroom content, tentang konten kelas lah, or policies atau aturan-aturan ya, kebijakan gitu ya, kebijakan kampus. And then choose the best answer. Oke, pilihlah jawaban yang tepat. Oke, kalau gitu dulu guys, kerjain dulu ya, 10 soal ya. Oke, ready? 3, 2, 1, and go. Exercise 19. Consultation 1. Listen to part of a consultation in a professor's office. You wanted to talk about the results of your laboratory experiment? Did you have any problems with it? Yes, Professor Smith, we did. And you two are lab partners? Yes, we are. Well then, can you go over the procedure for me? Sure. First, we put 10 grams of crushed limestone in a bottle. Anything special about the bottle? It was a gas collecting bottle with a 1-hole stopper and bent glass tubing. Very good. So you put the limestone in a gas collecting bottle. Then what? Then we poured in 10 milligrams of hydrochloric acid, put on the stopper, and collected a bottle of carbon dioxide. Right. What was the method of collection? Water displacement. Good. Then we lit a magnesium ribbon and put it in the bottle of carbon dioxide. And carbon deposits began to form on the bottom of the bottle. You see, we didn't have any problem with procedure. Well, we had a little problem getting the magnesium ribbon to stay lit until we could get it into the bottle. Okay, but we did it. The big problem was that we really didn't understand what happened. Did the magnesium combine with the oxygen in the carbon dioxide? You have just answered your own question, Bob. The burning magnesium broke the carbon-oxygen bonds in the carbon dioxide, and then the oxygen combined with the magnesium to produce magnesium oxide. And the carbon was freed to deposit itself on the bottle. Exactly. Number 1. What is the purpose of this consultation? Two. What was deposited on the bottom of the gas bottle? Three. What caused the deposits? Four. Where does this consultation take place? Five. What can we infer from this consultation? Consultation 2. Listen to part of a consultation with a professor. Dr. Anderson, could you please clarify the requirements for this course? Some of us are a little bit confused about the final examination. Oh? Well, you have 2 options in this course.
You can either take a final examination or you can write a research paper instead. Excuse me, Dr. Anderson. That's the point I need you to clarify. What kind of research paper did you have in mind? An original study, a report, a book review, perhaps? A report. A summary, really, based upon a reading list of current research in the field. How long should the reports be? Length is really not important. I should think that it would take at least 10 pages in order to develop the topic, however. And should we check the topic with you before we begin writing? You may if you wish, but the only requirement is that it relate to current trends in United States foreign policy. Are you considering writing a paper, Jane? I'm not sure. I think that I'd like to know a little bit more about the examination. All right. 100 multiple-choice questions covering both the lectures and the outside readings. Didn't you say that you would give us 1 hour for the examination? Yes, I did. I'm going to do the paper then. Me too. Number 1. What prompted the consultation? Two. What kind of research paper has Dr. Anderson assigned? Three. What kind of examination has Dr. Anderson prepared? Four. Which option do the students choose? Five. Based upon the consultation, which course does Dr. Anderson most probably teach? Oke, gimana guys? Susah nggak? Oke, kita langsung bahas aja ya. Tadi itu di consultation one tadi ada ini ya, naratornya bilang gini, listen to part of a consultation in professor's office. Dengarkan bagian dari konsultasi di kantornya profesor. Profesornya cewek ya guys ya. Profesornya namanya Profesor Smith ya, cewek ya. Terus mahasiswanya ada 2 ya, cowok sama cewek ya. Profesornya cewek, wanita. Mahasiswanya ada 2, cowok cewek gitu ya. Saya nyebutnya gini aja ya, profesor. Kalau saya nyebutnya profesor, mahasiswa cowok sama mahasiswa cewek gitu aja biar kalian nggak bingung ya. Oke, profesor itu yang gurunya yang cewek itu, yang dosen. Alright, tadi si profesor bilang gini, he wanted to talk about the result of your laboratory experiments. Kalian ini mau ngobrol tentang hasil dari eksperimen laboratorium kalian. Did you have any problems with it? Kalian tuh punya masalah nggak? Kalian emangnya punya masalah gitu ya? Terus si mahasiswa cowok bilang gini, yes Professor Smith we did. Ya Profesor Smith kami punya masalah gitu ya. Terus si profesor ngomong gini, and you two are lab partners. Kalian berdua itu ini ya, partner ya, partner laboratorium ya, teman kelas, teman partner gitu ya, partner ya, teman belajar gitu ya. Si mahasiswa cowok jawab, yes we are, ya kami gitu ya. Terus profesornya ngomong lagi gini, well then can you go over the procedure for me? Bisakah kalian menjelaskan prosedurnya kepada saya, prosedur di lab itu gitu ya. Terus si mahasiswa cewek bilang jawab gini ya, sure, tentu saja. First we put 10 grams of crushed limestone in a bottle. Tentu saja, pertama-tama kita masukkan 10 gram batu kapur ya, limestone ya, yang dihancurkan, batu kapur yang dihancurkan 10 gram ke dalam botol gitu ya. Terus si profesornya nanya lagi, anything special about the bottle? Apa ada yang spesial tentang botolnya itu? Si mahasiswa cowok jawab, it was a gas collecting bottle with a 1-hole stopper and bent glass tubing. Itu adalah botol pengumpul gas dengan sumbat 1 lubang dan pipa kaca yang bengkok ya. Very good, kata profesor. Very good, sangat bagus. So you put the limestone in a glass collecting bottle? Jadi kalian memasukkan batu kapur ke dalam botol pengumpul gas. Then what? Terus apa lagi itu?
Terus si mahasiswa cewek jawab, then we poured in 10 milligrams of hydrochloric acid, put on the stopper, and collected a bottle of carbon dioxide. Ya, maksudnya then we poured in 10 milligrams of hydrochloric acid, maksudnya kami menuangkan 10 mg asam klorida gitu ya. Terus put on the stopper, masang penutupnya, pasang sumbatnya gitu, and collected a bottle of carbon dioxide, dan mengumpulkan sebotol karbon dioksida gitu ya. Terus profesornya ngomong, right, benar. What was the method of collection? Terus gimana cara pengumpulannya, metode pengumpulannya gimana? Terus si mahasiswa cewek jawab, water displacement, perpindahan air, kata dia. Profesor jawab, good, bagus. Terus si mahasiswa cewek ngomong lagi ya, then we lit a magnesium ribbon and put it in the bottle of carbon dioxide. Lalu kami menyalakan pita magnesium dan memasukkannya ke dalam botol karbon dioksida gitu. Terus si mahasiswa cowok ngomong, and carbon deposits began to form, maksudnya ngelanjutin ngomongan si cewek ya. Si mahasiswa cowok ini, and carbon deposits began to form on the bottom of the bottle. You see, we didn't have any problem with the procedure. Ya, maksudnya and carbon deposit began to form on the bottom of the bottle itu artinya adalah dan endapan karbon mulai terbentuk di dasar botolnya. You see, kamu lihat, we didn't have any problem with the procedure. Kami tuh nggak ada masalah sama prosedurnya gitu. Terus si mahasiswa ceweknya ngomong gini, well, we had a little problem getting the magnesium ribbon to stay lit until we could get it into the bottle. Ya, kami mengalami sedikit masalah ya dalam membuat pita magnesiumnya itu tetap nyala ya sampai kami dapat memasukkannya ke dalam botol. Mau mati terus ya pita magnesiumnya tuh, magnesium ribbonnya. Terus si Bob ngomong lagi, okay, but we did it maksudnya kita tuh berhasil ya masukin membuat si magnesium ribbon ini tetap menyala sampai dimasukin ke botol itu udah berhasil sih ya. But we did it, kita berhasil sih. The big problem was that we really didn't understand what happened. Masalahnya adalah kita itu nggak ngerti ini ada apa nih, kok bisa sih, kok bisa gitu loh. Ya tadinya kami bingung ini ngebuat si pita magnesium ini tetap nyala sampai dimasukin ke botol, tapi tiba-tiba kok berhasil. Emangnya yang bikin berhasil itu apa gitu loh. Terus dia ngomong lagi, did the magnesium combine with the oxygen in the carbon dioxide? Apakah magnesiumnya itu bergabung nyatu bersatu gitu ya dengan oksigen dalam karbon dioksida? Terus profesornya jawab, you have just answered your own question, Bob. Kamu tuh udah jawab pertanyaanmu sendiri, Bob. Ya bener, emang maksudnya itu bener sih. Ya, terus dia ngomong lagi si profesornya, the burning magnesium broke the carbon oxygen bonds in the carbon dioxide, and then the oxygen combined with the magnesium to produce magnesium oxide. Magnesium yang terbakar itu memutus ikatan karbon oksigen dalam karbon dioksida, lalu kemudian ya oksigennya itu bergabung dengan magnesium untuk menghasilkan magnesium oksida gitu guys. Terus si mahasiswa cewek ngomong, and the carbon was free to deposit itself on the bottle. Jadi karbonnya itu, sehingga karbonnya itu bebas menempel pada botol ya Bu. Maksudnya ya gitu ya Bu ya. Terus si profesornya bilang exactly, tepat gitu guys. Ini topiknya agak pusing ya guys ya, soalnya nih ya tentang apa ya ini, tentang kimia ya guys ya, tentang kimia agak pusing ya. Oke, kita langsung aja coba jawab pertanyaannya. Nomor satunya, what is the purpose of this consultation? Apa tujuan dari konsultasi ini? Apakah yang A, to discuss the result of the lab experiments, untuk mendiskusikan hasil dari eksperimen laboratorium bisa. Kalau yang B, to answer the students' questions about the lab experiments, untuk menjawab pertanyaan si mahasiswa tentang eksperimen laboratoriumnya. Enggak, mereka gimana ya? Itu tema kedua guys ya, yang purpose utamanya, tujuan utamanya konsultasi ini apa gitu ya. Bukan mereka ada pertanyaan gitu, bukan. Ya ada pertanyaan sih, memang ada pertanyaan. Maksudnya kan lebih ke bukan pertanyaan sih, itu tadi itu kami kesulitan terus berhasil, kok bisa gitu, alasannya apa gitu. Itu lebih ke A ya guys ya, itu untuk mendiskusikan hasil. Mereka itu berhasil tapi nggak ngerti kok bisa berhasil gitu loh. Lebih ke A ya jawabannya daripada yang B ya. Kalau yang C coba, to explain the method of collection by water displacement, untuk menjelaskan cara pengumpulan dengan perpindahan air. Terlalu spesifik ya.
Kalau yang D, to prepare the students to do the lab experiments, untuk menyiapkan para mahasiswa untuk melakukan eksperimen laboratorium. Enggak, mereka kan udah eksperimen. Ya, lebih ke mendiskusikan hasil ya guys ya. Hasil dari eksperimennya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kalau yang nomor 2 adalah what was deposited on the bottom of the gas bottle. Apa yang tertinggal di dasar botol gasnya, guys? Masih ingat nggak? Tadi kan si mahasiswa ceweknya kan bilang gini, and the carbon was free to deposit itself on the bottle. Dan karbon bebas menempel pada botolnya. Berarti ya nempel bisa di bawah juga kan, in the bottom juga. Terus yang si mahasiswa cowoknya kan tadi juga ngomong gini, and carbon deposits began to form on the bottom of the bottle. Dan karbonnya itu maksudnya endapan karbonnya itu, carbon deposits itu endapan karbonnya itu mulai terbentuk di dasar botol, ya kan? Apa yang terbentuk di dasar botol ya, endapan apa yang ada di dasar botol ya si karbon ini, guys. Coba kalian dengar lagi kalau belum paham ya. Dengar ulang lagi maksudnya percakapan mereka. Oke, carbon jawabannya bukan A, bukan magnesium, bukan batu kapur, limestone, bukan air yang day water juga bukan. Terus yang nomor 3-nya what caused the deposits, apa yang menyebabkan endapannya, guys. Ya, tadi kan si profesornya kan bilang gini, you have just answered your own question, Bob. Kamu udah jawab pertanyaanmu sendiri, Bob. Terus the burning magnesium broke the carbon oxygen bonds in the carbon dioxide. Magnesium yang terbakar memutus ikatan karbon oksigen dalam karbon dioksida. Tuh, oke, berarti jawabannya yang C ya guys ya. The burning magnesium broke the carbon oxygen bonds in the carbon dioxide. Magnesium yang terbakar memutus ikatan karbon oksigen dalam karbon dioksida. Itu yang C ya. Alright, itu yang menyebabkan endapannya. Kalau yang A itu apa, Sir? The hydrochloric acid broke the carbon bonds in the carbon dioxide. Asam klorida memutuskan ikatan karbon dalam karbon dioksida. Bukan ya, karena pembakaran magnesiumnya kan memutus ikatan karbon oksigen ya. Jadi lebih tepat yang C gitu, guys. Kalau yang B itu B sama D sama aja, guys, ya. Kalau yang B itu apa? The magnesium oxide broke the carbon oxygen bonds in the carbon dioxide. Asam klorida memutuskan ikatan karbon dalam karbon dioksida. Enggak, bukan asamnya tapi yang ininya, the burning magnesiumnya. Ya, yang the burning magnesium yang terbakar sehingga memutus karbon oksigen dalam karbon dioksida gitu, guys. Yang D sama aja. Yang paling tepat adalah yang C gitu, guys. Kalau yang nomor 4-nya where does this consultation take place? Kira-kira konsultasi ini di mana tempatnya? Terjadi di mana gitu, guys ya. Apakah yang A in the lab? Di laboratorium? Apakah yang B in the classroom, di ruang kelas, in the hallway, di lorong? Apakah di Professor Smith office, kantornya Professor Smith? Di kantornya ya, di kantornya Professor Smith, guys. Alright, tadi kan si naratornya bilang gini, listen to part of a consultation in a professor's office. Dengarkan percakapan yang terjadi di kantornya profesor, berarti kantor ya. Nomor 5-nya, guys. Nomor 5-nya adalah what can we infer from this consultation? Apa yang bisa kita simpulkan dari konsultasi ini? Apakah yang A, Bob does not get along with his lab partner? Bob itu tidak akur dengan rekan labnya. Bukan. The student perform the experiments correctly. Mahasiswa melakukan percobaannya atau eksperimennya dengan benar. Bisa, benar kok. Mereka caranya benar, cuman mereka nggak tahu alasan kenapa kok bisa berhasil. Kalau yang C, the students had problems and could not complete the lab experiments. Para mahasiswanya punya masalah dan tidak bisa menyelesaikan eksperimen laboratoriumnya. Enggak, mereka kan complete, selesai. Cuman mereka nggak ngerti kenapa bisa berhasil gitu ya. Terus yang D, there was a fire in the lab during the experiments. Ada kebakaran di labnya selama eksperimen. Bukan. Berarti yang B guys ya, the student perform the experiments dengan benar. Student melakukan eksperimennya dengan benar, meskipun mereka nggak tahu alasan kenapa bisa berhasil. Makanya mereka nanya ya. Terus yang di consultation 2 ya, tadi si naratornya bilang gini, listen to part of a consultation with the professor. Dengarkan percakapan bagian dari konsultasi dengan seorang profesor ya. Tadi ada 2 cowok ya, ada 2 laki-laki, yang satunya Tom namanya ya. Tom itu seorang mahasiswa ya, cowok ya.
Terus ada gurunya, profesornya namanya Dr. Anderson, juga cowok ya, laki-laki ya. Setelahnya saya bakalan nyebutin nama mereka aja. Tom itu mahasiswa, Anderson, Profesor Anderson itu profesornya ya. Oke, Tomnya tadi bilang gini, Dr. Anderson, could you please clarify the requirements for this course? Maksudnya Dr. Anderson, kamu bisa ini nggak? Anda bisa memperjelas ini nggak persyaratan untuk mata kuliah ini? Some of us are a little bit confused about the final examination. Beberapa dari kami itu bingung sama ujian akhirnya gitu. Terus Pak Anderson bilang gini, oh well, you have two option in this course. Kalian punya dua pilihan nih ya di apa namanya di mata kuliah ini. You can either take a final examination or you can write a research paper instead. Kalian bisa ambil ujian akhir, ataupun bisa juga pakai ini ya, pakai research paper, berarti riset ataupun ujian, pilih aja gitu ya. Si Tomnya jawab, excuse me Dr. Anderson, permisi Dr. Anderson, that's the point I need you to clarify. Ya itu maksudnya, poin itu yang poin itu yang saya butuhkan untuk kamu klarifikasi gitu ya, untuk diperjelas gitu ya. What kind of research paper did you have in mind? Maksudnya itu riset paper apa gitu loh. An original study, studi orisinil, a report, laporan, atau a book review perhaps ya, mungkin review buku gitu. Terus Pak Anderson jawab, a report, sebuah laporan, a summary really. Jadi laporannya adalah summary itu ringkasan ya, based upon a reading list of current research in the field, berdasarkan daftar bacaan penelitian terkini di lapangan ya. Terus ada si cewek tadi ya, si mahasiswa cewek ada ya, namanya Jane ya. How long should the reports be? Berapa panjang laporannya itu? Terus Pak Anderson jawab, length is really not important. Panjangnya itu nggak penting. I should think that it would take at least 10 pages in order to develop the topic. Ya setidaknya inilah 10 halaman lah untuk mengembangkan topiknya gitu ya. Terus Jane-nya ngomong, and should we check the topic with you before we begin writing? Apakah seharusnya kami cek topiknya dulu sebelum kami mulai nulis? Maksudnya kita nyari topiknya dulu nih, kalau udah ketemu kami laporin dulu ke Anda ya, kalau udah oke baru kita nulis gitukah gitu. Terus Pak Andersonnya jawab, you may, boleh, if you wish, kalau kalian mau boleh, but the only requirement is that it relate to current trends in United States foreign policy. Namun satu-satunya persyaratan adalah bahwa hal tersebut harus berkaitan dengan tren terkini dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Are you considering writing a paper, Jane? Kamu emangnya mau nulis paper aja, Jane? Gak mau ujian akhir gitu ya. Si Jane-nya jawab, I'm not sure. I think that I'd like to know a little bit more about the examination. Saya mau tanya-tanya dulu dong tentang kalau mamanya saya pilih ujiannya itu gimana sih? Terus Pak Anderson-nya jawab, alright, baiklah, 100 multiple choice question covering both the lectures and the outside readings. Jadi itu ini ya, kalau dia milih ujiannya itu ini 100 soal pilihan ganda yang mencakup perkuliahan dan bacaan luar ya. Terus si Tomnya, si mahasiswa ya, yang Tom itu, didn't you say that you would give us 1 hour for the examination? Bukankah kamu bilang bahwa ini ya, kamu mengasih waktu kita kalau umpamanya milih ujian itu dikasih waktunya itu 1 jam ya? Terus Pak Andersonnya jawab, yes I did. Iya saya memang ngomong gitu. Tomnya langsung ngomong gini, I'm going to do the paper then. Ya udah, kalau saya ini aja papernya aja, saya mau ngerjain paper, bukan yang examination, bukan yang ujian gitu ya. Si Jane-nya jawab, me too. Ya, saya juga deh gitu intinya ya. Oke, kalau gitu langsung aja ke pertanyaannya tadi. Nomor 1, what prompted the consultation? Apa yang mendorong konsultasi tersebut ya? Apakah yang A, the students didn't understand the course requirements. Jadi para mahasiswa itu Tom sama Jane itu tidak memahami persyaratan course-nya, mata kuliahnya. Bisa ya buat nanya ya kan. Kalau yang B, the students wanted to do a research paper instead of final exam. Para mahasiswa ingin melakukan riset ya, mengerjakan paper riset ya daripada
daripada final examnya. Bisa, tapi itu bukan yang mendorong. Jawaban B bisa, cuman bukan itu yang mendorong percakapan mereka ya, konsultasi mereka ya. Mereka kan masih bingung, ujian apa riset ya. Pokoknya itu percakapan tentang ujian atau riset itu kan setelah mereka nanya. Mereka kan sebelumnya juga belum tahu ya. Yang berarti jawaban B itu bukan yang mendorong konsultasi itu. Oke, yang C, the professor changed the requirement for the course. Si profesornya mengganti persyaratan mata kuliahnya, enggak. Kalau yang D, the professor offered to listen to the students' suggestions for the course. Profesor menawarkan untuk mendengarkan saran siswa untuk mata kuliah tersebut. Enggak. Yang benar jawabannya ya, yang A ya, karena the students, para mahasiswanya itu did not understand, tidak mengerti ya, atau belum mengerti sebelumnya ya, the course requirements, persyaratan mata kuliahnya, makanya mereka nanya. Nomor 2-nya, what kind of research paper has Dr. Anderson assigned? Jadi makalah atau paper penelitian seperti apa yang ditugaskan oleh Dr. Anderson itu ya. Research paper bisa kalian artikan kertas riset ataupun makalah penelitian gitu ya guys ya. Sama aja. Jadi makalah penelitian seperti apa yang ditugaskan oleh Dr. Anderson? Apakah yang A reports, laporan, atau book review, review buku, original study, studi ini orisinil. Kalau yang D, a 5-page composition, komposisi 5 halaman. Gampang ini ya, tadi dia udah ditanya ya. Jawabannya adalah yang A guys, sebuah laporan. Yang lebih tepatnya adalah sebuah summary. Summary itu ringkasan. Oke guys. Oke, kalau yang nomor 3 itu what kind of examination has Dr. Anderson prepared? Ujian seperti apa yang sudah Dr. Anderson siapkan? Apakah yang A, an essay examination, ujian esai? Bukan ya. Kalau yang B, an objective examination. Objective examination itu ya kayak ini guys ya, multiple choice gitu ya, objektif, kayak true and false itu termasuk objektif, ujian objektif. Kalau yang C, an open book examination, ujian yang boleh buka buku. Kalau yang D, a take home examination, ujian yang boleh dikerjain di rumah. Kalau yang A tadi an essay examination, karangan, ujian karangan, enggak ya. Tadi katanya kan multiple choice ya kan. Multiple choice berarti termasuknya objective, right? Yang B guys. Oke, sekarang yang nomor 4, which option do the student choose? Pilihan-pilihan yang mana yang para mahasiswa itu pilih? Oh, gampang nih ya. Mereka lebih memilih untuk ini aja deh, paper aja dia bilang. Berarti jawabannya betul. Yang B guys, a paper. Jadi ini aja, makalah aja ya. Makalah. Yang A itu artinya apa sir? Yang A artinya a lecture series, kuliah, perkuliahan. Kalau yang C, a reading list, daftar bacaan. Kalau yang D, examination, ujian. Bukan ya, yang paper ya, yang B ya. Terus kalau yang nomor 5, based upon the consultation, which course does Dr. Anderson most probably teach? Jadi berdasarkan konsultasi tadi ya, mata kuliah manakah yang kemungkinan besar diajarkan oleh Dr. Anderson? Kira-kira dia guru apa gitu guys. Apakah A, English 355, itu gak usah dipikirin lah angka-angkanya itu ya. English atau psikologi atau sains politik atau chemistry kimia. Oke. Jawabannya apa guys? Oke, jawabannya adalah yang C guys. Loh kok bisa tahu sir? Ya karena tadi kan ada referensinya. Tadi kan dia nyuruhnya current trends in US foreign policy kan. Tren terbaru di ini kan, kebijakan luar negerinya Amerika Serikat kan. Berarti tentang politik gitu guys, itu politik yes, ilmu pengetahuan politik. Berarti yang C ya guys ya. Alright, gitu guys. Gimana? Sulit atau gampang? Benar berapa? Coba ketikkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga boleh sekalian dituliskan juga di kolom komentar. Alright, and then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris juga channel ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutin lagi habis ini ke exercise 20, ke exercise 20 ya. Oke, terima kasih banyak guys. Thank you.